Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah taala. Imam Abdul Hasan Asyadzili telah berkata, min adharri syai'in 'alal muridina al-iksaru minal a'mali sholihat la'allahu yuhmadu 'ala dzalika. Idla yazdadu bikasratiha illa tordan wa maktan. Termasuk sesuatu yang paling membahayakan atas para murid atau orang yang menuju jalan Tuhan, yaitu memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, ngakeh-ngakehaken atau ngakehaken amal bagus dengan tujuan dia itu dipuji atas perbuatan tersebut, karena mereka dengan memperbanyak amal baik itu tidak menambah, kecuali dia itu ditolak dan dibenci oleh Allah. Tahu lagi ya, di antara sesuatu sing paling membahayakan atas murid atau orang-orang yang menuju jalan Tuhan, menghendak ke jalan Tuhan, yaitu mereka itu memperbanyak amal baik, amal soleh, ya, tapi tujuannya dengan memperbanyak itu dia akan mendapatkan pujian, ya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu memperbanyak amal baik itu tidaklah mereka bertambah, kecuali dia itu ditolak oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Anggapnya mak pikirnya ngelakoni amal bagus sakit yang sunnah atau puasa, sunnah pirang-pirang rakaat, puasa sunnah, sedekah, memperbanyak amal soleh. Pikirnya mau bakal lirik dunia Gusti Allah, bakal pujane Gusti Allah, tapi ternyata dia itu adalah ditolak oleh Allah dan dibenci oleh Allah, karena mereka tujuan perbanyak itu karena untuk dipuji. Ini paling berbahaya ya, bagi orang-orang yang menuju jalan Tuhan atau orang-orang yang berjalan menuju jalan akhirat. Ngakehaken amal sing soleh, amal sing bagus, ya, tapi mereka bertujuan agar dipuji, ya, atas perbuatan tersebut, ya. Karena sebenarnya mereka itu menambah perbuatan soleh itu, memperbanyak amal bagus tadi tidak akan bertambah, kecuali dia itu ditolak oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Prangsane nglakoni amal bagus akeh, ya.
bakal oleh ridhone Gusti Allah, dicintai Tuhan, dipuji di Gusti Allah, malah didoakan di Gusti Allah lan dibenci di Gusti Allah. Semakin banyak dia beramal soleh, semakin banyak dia beramal bagus karena tujuannya mau dipuji, itu malah sebenarnya itu dia dijauhkan oleh Tuhan, dibenci oleh Allah, tertolak amalnya itu. Wahada yakhfa ala kasirin minal muridina, dan ini samar atas kebanyakan orang-orang yang menuju jalan Tuhan itu. Merasa dia itu ibadahnya banyak, tapi ternyata bukan malah dekat dengan Tuhan, tapi malah jauh dari Tuhan, malah dibenci dengan Gusti Allah. Prangsane kita nglakoni amal bagus itu nambah para Gusti Allah, malah malah nambah disengiti di Gusti karena malu. Kita itu berbanyak amal baik, tapi tujuannya pengen dipuji di wong. Hari kategori hari itu bedanya melakukan amal baik, maksudnya menambah karena kesusahan itu kategori apa tuh? Maksudnya kesusahan? Yo, ini kayak rasain orang kok. Politik susah kan? Iya, dari melakukan ibadah itu menambah ibadah ya. Ambilan digampangkan Gusti Allah kan nonton. Ya bu, di sini masih rasa orang baik kan mesti mana di sini ada dengan rasakan di sini bu. Iya, orang dia melakukan ibadah karena hidupnya susah kan? Iya. Dan artinya dia itu beribadah, memperbanyak ibadah ya, sembahyang bengi wakal atau zikir nafas gitu, atau puasa sunnahnya diperbanyak ya. Karena dia itu hidupnya susah, pengen digampangkan dengan Gusti. Konon toh. Iya, tadi ketika kita itu hidupnya susah, ya kan. Akhirnya dari kesusahan itu memberikan motivasi kepada kita ibadah semakin banyak kan, agar tujuannya kesusahan itu dihilangkan oleh konon kan. Iya konon itu. Iya bisa ngerti tujuannya kan, tujuannya kan itu sebenarnya kepentingan nafsu ini. Iya. Sebenarnya penjelasannya kan seperti yang awal-awal tadi. Iya kan. Motivasi kita ibadah itu apa? Ya kan. Apa karena kita itu murni karena Tuhan, ataukah ada dicampur dengan kepentingan nafsu kita, ambilan hidupnya enak, hidupnya tidak susah, biar hidupnya dikasih kemudahan. Berarti kan ada kepentingan nafsu itu. Maka itu termasuk riya tadi, Pak. Wis pokoke sing kita nglakoni ibadah ning Gusti Allah wis ora karep sekarang Gusti Allah siji wis kono bae. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ana menurut sudah aku saja suci aku mati di mana itu. Apa mari apa? Apa mari apa? Iya ini. Ya kan kawan pelak. Iya ini. Ya kan kawan pelakunya itu kan iya. Karena kita beli bisa nuduh wong enggak yang pelak itu. Yang kita ngelakoni murni karena Tuhan, atau kita tuh melakukan itu kepentingan nafsunya, itu yang tahu kan pelakunya. Apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya, karena yang tahu hati manusia itu hanya Allah itu kan. Karena Gusti Allah kan berarti yang manusia. Jadi kita tidak boleh menghubungi seseorang
langsung mengatakan wah kamu itu pameran belum nih. Ya. Cuman di sini jelaskan ketika kita itu motivasi ibadah kita itu adalah ada kepentingan yang lain, yaitu biar hidupnya mudah, biar dikasih jalan kemudahan, tidak diberi kesulitan oleh Allah, atau karena pengen masuk surga. Itu semuanya sebenarnya kepentingan nafsu semua, ya kan? Karena takut neraka, itu semuanya kepentingan nafsu tadi. Ya. Berarti kan masih belum murni karena Tuhan, karena kita ibadah itu karena pengen wali bidadari, pengen masuk surga, pengen dimudahkan, itu kepentingan nafsu semua. Itu termasuk dari pamer juga. Ria. Ya kan ngaji tasawuf ya seperti itu. Artinya penyucian jiwa itu. Nah, kita berusaha itu ibadah itu benar-benar murni karena Allah itu. Paham? Saya semua apa? Apa murni ya? Iya, kata-kata murni makanya bawa murni. Ya pokoknya sih tahu. Iya, artinya ya kan kebanyakan itu kan bukan apapun yang kita lakukan kebanyakan motivasi Allah nafsu kabeh kebanyakan termasuk kitanya juga mungkin ya seperti itu ya kan motivasi kita memperbanyak ibadah sholat karena ya pengen dimudahkan Gusti Allah atau pengen rezeki lancar dan hidupnya mudah kan seperti itu motivasi yang membuat kita semangat ibadah itu. Jadi akhirnya motivasi karena yang buat motivasi karena sunnah apa? Karena hukum sunnah motivasi karena hukum sunnah ya terus ya macam kategori anu itu jadi soal karena jangan karena sunnah ya kan Nabi nyunahkan sembahyang rawatib ya misalkan karena Nabi itu nyunahkan atau hukumnya sunnah kita itu melakukan sholat sunnah rawatib ya kan atau sholat sunnah yang beriringan dengan sholat wajib itu kan hukumnya ya kan hukum sembahyang sunnah rawatib itu kan hukumnya kan sunnah. Nah ketika kita itu melakukan kesunahan itu motivasinya iya wah pahala ini misalkan sunnah motivasi iya potongan kita kan dia ngelakoni karena kan ada emeng-emeng ya ada kepentingan mau loh gitu. Inti sih ketika kita semangat beribadah itu karena ada motivasi yang lain selain Tuhan itu ya, di samping tujuannya akhirat tapi ada tujuan yang lain ya kan karena pengen rezeki lancar bahkan ngelawan sembilan muka rezeki lancar kan paham ya kan masih kaitannya kan masih di atas ya, jadi kadang kita itu melakukan ibadah atau amal yang baik ya, memperbanyak amal yang baik ya, disangkanya itu ya, dekat atau semakin dekat dengan Tuhan ya, tapi justru malah kita itu dijauhkan dari Tuhan dan bahkan dibenci oleh Tuhan karena mau motivasinya pengen dipuji tengok pengen dilem jadi motivasi ibadah bukan karena pengen dilem tengok wong maka tutum nambah para karo Gusti Allah malah aduk karo Gusti orang ditemani Gusti tidak
ditemani Gusti Allah malah disengiti ding Gusti Allah. Prangsane malah ditemani Gusti Allah prangsane. Ya, nglakoni ape ibadah amal bagus itu. Ya. Tapi ternyata amal bagus itu. Ya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu didoakan dengan Gusti Allah, dibenci dengan Gusti Allah. Wa min huna aujabu alal murid al-israr bi amalihi hasba taqatihi hatta yaqwa wa yatamakkana. Dari situ atau dari sini para ulama itu mewajibkan atas murid atau siswa atau orang-orang yang sedang jalan menuju jalan Tuhan, ya, orang atau murid lah bahasa tasawufnya murid. Nah, mewajibkan atas murid atau siswa itu menyamarkan amalnya. Jadi beli dikatornaken ibadahnya atau amal baiknya, amal bagusnya dikatornaken. Wajib bagi orang murid itu jangan menampakkan kebaikannya, dirahasiakan kebagusannya. Sholatnya lakawa sing katon, puasa ora wong sing apa ora ana wong sing weruh. Sedekah tidak dilihat oleh orang lain. Yang mewajibkan agar amal baiknya itu ditutupi. Aja dikatonaken. Semampunya berusaha dia itu semampunya agar perbuatan baiknya itu disamarkan, ya, diumpetaken atau sampai wong iku weruh. Sehingga dia itu menjadi kuat dan mampu. Iya, lamunan orang mampu kan akeh bakal kita itu nglakoni kebagusan karton wong iku akeh ilmu wis beli kuat. Angger seneng dipuji. Angger pengen kan angger dikatonaken. Wis apa bae kan katonaken kabeh. Ya termasuk kita ketik kon. Pan katon. Iya itu sapa-sapa nih. Iya arane kan kita manusia juga kan sama. Kita bisa ikhlas turun, ya, kita masih dalam tahap belajar semua, berusaha kita itu, ya apa yang kita lakukan itu ya tidak ada tujuan apapun kecuali semata-mata karena Allah itu. Cuman kan pengen bakal beli kantor bang, beli apa beli ya bahkan melakukan kebagusan beli kantor pun ngerasa kurang puas langsung. Ya bakal kantor pun kan senang nih kan, atau puas pak apa melakukan kebagusan itu. Dan jadi oleh karena itu ya, dengan alasan tadi ya para ulama wajibkan murid orang-orang yang menuju jalan Tuhan itu agar mereka amal baiknya atau amal ibadahnya atau kebaikannya itu agar ditutupi, disamarkan, jangan sampai orang lain itu mengetahuinya semampunya, ya sehingga dia menjadi kuat dan mampu. Bahkan kuat mampu silakan sampean itu, ayo kebaikannya katon orang mampu, karena hati sudah mampu. Artinya mampu dipuji atau tidak dipuji itu sama saja. Jadi pada baik kita tuh
nglakoni kebagusan ku ya ning ngarepan wedhus ya. Iya. Dadi sampeyan wis tekon ngarep wedhus pribe? Ngarepaken apa pujian wedhus itu kan ora kan. Wis enak wis. Kita sembahyang ning ngarepan wedhus padha kan. Artinya apa? Ya jangan wis dudu siapa-siapa kono. Ya. Ya tadi kita ngelak apa bakal wis hati kita wis mampu kita itu antara dilihat oleh orang lain kebaikannya dengan tidak dilihat oleh orang lain semuanya sama, tidak mempengaruhi hatinya. Nah kalau seperti silakan masih mampu mengono, tapi bakal orang mampu ya mau lebih baik. Bahkan ulama itu kan diwajibkan jangan sampai dikatonaken kebagusan itu. Untuk murid ya, para siswa orang-orang yang baru apa menuju jalan Tuhan. Itu seperti itu. Ya. Ya. Ada bakal beli karton wong kan anggar pikirannya beda nih, Mas. Artinya kan tidak khawatir hatinya akan terpengaruh karena mau beli karton wong sih bawa tuan kan agar baik paham ya wa qala aidan rubbama yaf'alu al-muridu amron yumadu alaihi wa la yaqsiduhu fayadhunnu annahu mursyid wal hal annahu mura'in. Dan Imam Abul Hasan Asy'adili berkata juga terkadang orang itu melakukan sesuatu kemudian dipuji oleh orang lain atas perbuatannya itu. Nah, sedangkan dia itu tidak bertujuan seperti itu. Itu di sembahyang atau puasa atau sedekah atau amal bagus yang lainnya. Nglakoni kebaikan. Terus ternyata dipuji ding wong. Nah, sedangkan kita yang nglakoni itu tidak ada tujuan pengen dipuji ding wong. Ya. Kemudian dia itu menyangka bahwasanya dirinya itu adalah orang yang ikhlas. Padahal sebenarnya dia itu adalah orang yang pamer, yang ria. Paham? Jadi terkadang ya, orang itu melakukan sesuatu terus dipuji tinggal. Dan dia itu tidak punya tujuan seperti itu. Ya. Oh iya, dipuji. Ya. Oh iya, dipuji. Wong orang lakon tujuan tapi terus dipuji ting wong kita nglakoni sedekah yang baik pembagi duit. Ya. Ning wong ya. 50.000 kali. Tidak ada tujuan dipuji oleh orang lain. Tapi dipuji ding wong ki. Ya. Dipuji ding wong. Dia menyangka dia melakukan kebaikan itu ikhlas. Nyangkain deh. Padahal sebenarnya sira paham ya. Wal hal annahu mura'in. Sedangkan sebenarnya kondisi kamu itu pamer. Oh iya. Wadzalika karena
apa? Ka'anatan. Wa dzalika